sejahtera semua hadirin dan selamat pagi. Yang terhormat Pak Rosyid selaku wali kelas 6B dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat karenanya. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan halayak ramai, orang banyak, ya, untuk menyampaikan apa? Menyampaikan informasi atau menyampaikan gagasan, menyampaikan ide kepada para pendengarnya. Orang yang berpidato atau orang yang melakukan orasi itu dinamakan orator. Tujuan orang berpidato Bapak bisa kelompokkan jadi 3. Ya. Yang pertama, pidato informatif. Apa itu pidato informatif? Pidato informatif adalah pidato yang khusus untuk menyampaikan informasi atau berita. Jadi si pembicara ini mempunyai informasi. Mungkin informasi itu diperoleh dari media massa, diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang memang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, informasi itu lalu disampaikan kepada orang ramai. Supaya apa? Supaya si pendengar ini ikut menerima informasi itu. Jadi supaya informasi itu menyebar dengan luas, maka disampaikanlah di depan orang ramai tersebut. Nah, itu namanya pidato, itu bertujuan untuk menyampaikan informasi atau bersifat informatif. Jelas ya? Yang kedua, tujuan kedua dari pidato itu bisa jadi untuk mengajak atau mempengaruhi para pendengar supaya si pendengar-pendengar ini tadi tergugah hatinya, lalu melakukan sesuatu dengan sukarela. Nah, itu berarti pidato ini bersifat persuasif, ya. Persuasif artinya mengajak atau mempengaruhi si pendengar agar mau melakukan apa yang disampaikannya tadi. Lalu yang ketiga, tujuan ketiga itu memberikan hiburan atau namanya rekreatif. Jadi tujuannya sekedar sebagai rekreatif atau pidato rekreatif. Maksudnya apa pidato rekreatif? Itu adalah memberi hiburan kepada para pendengar. Jadi selama dia berpidato, selama dia menyampaikan informasi atau berita atau gagasan-gagasan ide-ide tadi, di dalamnya dimasukkan hal-hal yang bersifat lucu sehingga pendengar bisa tertawa. Berikutnya, bagaimana cara kita atau cara anak-anak jika ingin berpidato? Apa yang harus anak-anak lakukan? Yang pertama, tentukan temanya dulu. Tema apa yang mau kita sampaikan dalam pidato itu? Mau tema kesehatan, tema lingkungan, ya? Atau tema bela negara, tema rasa cinta tanah air, dan macam-macam lagi. Ya kan? Setelah dapat temanya, carilah sumbernya. Sumber informasinya cari. Maksudnya apa? Cari narasumber. Tahu narasumber? Orang yang bisa memberikan informasi yang lebih jelas, yang bisa dipercaya, tanya sama dia. Kalau nggak dari narasumber, kita bisa cari informasi itu dari mana? Dari media. Mau media cetak, surat kabar, ya berita-berita itu kan? Atau media elektronik, televisi, internet. Nah, itu bisa kita cari sumbernya. Setelah kita dapat, kita kumpulkan. Dapatlah kita satu bahan bicara untuk pidato dengan tema tertentu. Nah, setelah kedua hal itu kita dapatkan, apa lagi yang harus kamu lakukan? Buat kerangkanya. Buat kerangka pidato. Nah, kerangka pidatonya seperti apa? Pertama, mengucapkan salam atau salam pembuka.
Nah, untuk salam ini kalian bisa, kalau kalian agama Islam Muslim, bisa gunakan salam assalamualaikum, ya kan? Kalau yang beragama Kristen mungkin salam, ya kan? Yang paling gampangnya pakai salam yang umum. Salam yang umum apa? Lihat situasinya. Kalau pagi hari kita ucapkan selamat pagi. Kalau pidatonya dilakukan di siang hari, ucapkan selamat siang. Kalau salamnya mau berupa doa, salam sejahtera. Ya, artinya salam sejahtera itu berarti kita berharap semuanya dalam keadaan sejahtera. Itu yang pertama yang perlu dilakukan. Dalam kerangka itu ditulis ucapan salam. Setelah salam apa lagi? Penghormatan. Maksudnya penghormatan apa? Kita menyapa dengan rasa hormat kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling pada saat kita berpidato itu. Siapa yang hadir dalam pidato itu? Siapa yang paling kita hormati di situ? Nah, disapa dengan cara mengucapkan hormat. Misalnya apa? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Lalu yang hadir kepala sekolah, siapa namanya? Disebut. Yang terhormat Bapak Wali Kelas atau Ibu Wali Kelas, misalnya Wali Kelas 6B, Bapak Muhammad Nurosi. Nah, gitu ya, sebut namanya. Atau lagi, yang hadir siapa lagi? Kalau di tempat yang umum, bisa aja gubernur, bisa aja wali kota, bisa aja Bapak Camat, bisa aja Bapak Lurah. Kalau di tempat lingkungan kita, bisa aja Pak RW, bisa aja Pak RT. Nah, itu kita kasih sapaan dengan sebutan yang terhormat atau yang saya hormati. Tapi kalau untuk teman-temannya yang hadir, teman-temannya sebaya, bisa kita sebut yang saya sayangi. Atau yang umum lagi, yang berbahagia. Nah, gitu bisa. Nah, itu untuk penghormatan. Yang ketiga adalah ucapan syukur atau kalimat pembuka yang berisi ucapan syukur. Ucapan syukur gimana? Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya dan seterusnya. Oke? Nah, itu kalimat pembuka namanya, pendahuluan kalimat pembuka. Kemudian hubungkan dengan inti dari pidato kita tentang apa. Berikutnya, setelah pendahuluan, kalimat pendahuluan, kalimat pembuka, inti yang mau disampaikan dalam pidato itu. Gagasan-gagasan apa yang mau kita sampaikan? Hal-hal yang utama apa yang mau kita sampaikan? Informasi inti apa yang mau kita sampaikan? Jadi berisi sesuatu hal yang memang benar-benar kita ingin sampaikan itu kepada para pendengar. Itu yang disebut inti pidatonya. Kalau sudah selesai inti, baru yang terakhir apa? Buat kalimat penutup. Nah, untuk kalimat penutupnya isinya apa? Bisa kesimpulan dari kesimpulan kita berpidato tadi, bisa juga harapan. Bapak punya harapan kepada para pendengar itu. Apa harapan Bapak? Sampaikan di situ. Apa harapan kita? Sampaikan pada penutup itu. Selain harapan apa? Saran boleh juga dimasukkan dalam penutup, saran. Kemudian yang terakhir, di penutup itu kita bisa ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah hadir, terima kasih kepada pendengar karena sudah mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Lalu terakhir ditutup dengan salam penutup lagi. Nah, itulah urutan kerangka cara berpidato. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam berpidato apa? Intonasi yang paling penting. Tinggi rendahnya nada kita berbicara, kadang keras, kadang lembut. Mana yang harus nadanya dikeraskan, mana yang harus dilembutkan, itu yang perlu diperhatikan. Suaranya harus lantang, jangan sampai suaranya kecil sehingga nanti yang mendengarnya nggak kedengaran, lama-lama ngantuk. Ya kan? Tapi kalau suara kita keras, yang dengar jelas, dia bisa semangat. Ya.
Intonasi. Kemudian gunakan bahasa atau kata-kata yang sopan, yang baku, ya. Kalau pakai bahasa daerah, ada orang-orang daerah tertentu nanti yang tidak ngerti, maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan sehingga semuanya bisa memahami apa yang mau kita sampaikan. Oke, jelas ya? Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Bapak Wali Kelas dan teman-teman semuanya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat berupa kesehatan pada hari ini. Teman-teman yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan yang harus kita jauhi agar selamat dunia akhirat. Jangan sekali-kali kita mencoba menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya, kita akan rugi seumur hidup kita. Maka dari itu, marilah putra dan putri bangsa, mulai dari sekarang jauhilah narkoba dan mulailah berlomba-lomba untuk mencapai cita-cita yang tinggi agar kelak tidak menjadi orang yang merugi. Jadi kesimpulan saya adalah mari kita menggunakan masker untuk mencegah COVID-19 menyebar. Sekian, terima kasih telah mendengarkan pidato saya.